Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Naufal Ali selaku pengurus Yayasan Dana Mustadafin. Yang kami hormati Bapak Profesor Didin Nuruddin Hidayat MA Tisol PhD. Yang kami hormati Kak Amira Hasan MA dan seluruh peserta webinar DM Academy. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat juga karunia-Nya sehingga kita bisa hadir pada acara webinar kali ini. Selamat malam dan salam semangat untuk seluruh peserta yang telah bergabung di acara webinar DM Academy yang bertajuk Bincang Beasiswa, Kiat dan Simulasi Wawancara Beasiswa. Sebelumnya, perkenalkan saya Hadijah selaku pembawa acara yang akan menemani dari awal hingga akhir nanti. Senang sekali malam ini kita dapat belajar langsung nih bersama dua narasumber yang sangat inspiratif. Ada Profesor Didin Nuruddin Hidayat, Ketua Umum Indonesia Scholarship Centers, sekaligus Guru Besar Pendidikan Bahasa Inggris UIN Jakarta, serta sahabat baik saya ini Kak Amira, selaku penerima beasiswa LPDP yang akan berbagi pengalaman berharganya tentang proses wawancara beasiswa. Nah, acara ini diselenggarakan oleh DM Academy untuk membantu para pelajar dan juga mahasiswa untuk mempersiapkan diri menghadapi wawancara beasiswa dengan percaya diri dan tentunya dengan strategi yang tepat ya. Nah, sebelum saya melanjutkan ke acaranya, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian sambutan, dilanjutkan oleh materi pertama oleh Prof. Didin, selanjutnya materi kedua oleh Kak Amirah, dan akan dilanjutkan oleh simulasi wawancara. Selanjutnya ada bedah simulasi dan di akhir ada sesi tanya jawab yang akan ada hadiah spesialnya juga nih untuk tiga penanya terbaik dari DM Academy. Jadi jangan ragu ya untuk bertanya nanti dan selanjutnya penutupan. Nah, untuk teman-teman di sini boleh ya diisi di chat di Zoom ini domisili kalian dan kalian ingin apply beasiswa kemana gitu ya, ditulis misalnya Jakarta, ingin apply ke Universitas Erasmus mungkin seperti Kak Amila di Belanda, itu boleh di chat ya, di chat di Zoom ini ya gitu. Dan nanti akan ada sertifikat ya bagi peserta yang mengikuti dari awal hingga akhir acara dengan mengisi absen, nanti di akhir akan dibagikan oleh admin gitu ya teman-teman. Em, Sebelum kita memasuki materi inti pada malam hari ini, mari kita simak dulu sambutan dari perwakilan DM Academy ya. Di sini sudah ada Bapak Said Ali Naufal ya. Baik, kepada yang terhormat Bapak Said Ali Naufal Ali, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Hadijah. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibana wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat, Wabarakatuh. ya, yang terhormat para pengurus Dana Mustadafin dan koordinator DM Academy Mbak Lia. Yang terhormat narasumber kita hari ini yang Masya Allah luar biasa. Yang pertama yang kami hormati Bapak Profesor Didin Nuruddin Hidayat MA Tesol PhD sebagai Ketua Umum ISC, juga Guru Besar Pendidikan Bahasa Inggris di UIN Jakarta. Kemudian narasumber yang kedua, adik kita yang sukses, yaitu Saudari Amira Hasan MA sebagai penerima beasiswa LPDP
tahun 2023 International Institute of Social Studies di Erasmus University Rotterdam. Dan juga adik-adik sekalian yang insya Allah juga akan segera menyusul mendapatkan beasiswa-beasiswa yang ada, yang juga insya Allah juga sukses dalam menempuh studinya insya Allah. Alhamdulillah pada hari ini DM Academy kembali kerjasama dengan Indonesia Scholarship Center dalam menyelenggarakan webinar yang kali ini diberi judul Bincang-Bincang Beasiswa ya. Nah, topik ini juga mungkin baru ya setelah topik-topik sebelumnya dalam cara tulis-menulis dan lain-lainnya. Nah, artinya bahwa secara periodik DM Academy khususnya akan menghadirkan berbagai program-program yang tentunya akan membantu adik-adik kita dalam terus menempuh jenjang studi ke level-level yang lebih tinggi dengan memperoleh beasiswa. Sedikit bicara tentang pendidikan, kita meyakini bahwa pendidikan memiliki peran yang penting ya dalam membentuk masa depan individu, masa depan masyarakat, dan masa depan bangsa. Artinya masa depan bangsa itu kalau kita melihat negara-negara yang sukses ya dalam pengembangan sains teknologi mencapai level-level yang sangat tinggi, itu karena memang fokus dalam pengembangan SDM. Nah, Indonesia tentu sebagai bangsa yang besar juga dalam undang-undang diamanatkan juga ya oleh para pendiri bangsa ini bahwa supaya fokus juga dalam masalah pendidikan. Karena di situ tertulis pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara dan sebagai hak asasi manusia. Maka pemerintah sebetulnya wajib menyelenggarakan pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan juga masyarakat secara umum boleh turut berperan serta membantu ya dalam pendidikan ini. Berbagai program pendidikan yang telah dijalankan oleh pemerintah itu juga bermacam-macam ya, dan juga berbagai macam bentuk beasiswa juga. Salah satunya LPDP ini yang dari tahun ke tahun bahkan anggarannya terus ditambah gitu kan. Mudah-mudahan semakin besar juga peluang masyarakat kita, khususnya adik-adik yang mendengarkan ini, pemirsa ini juga akan memperolehnya. Nah, kita melihat sedikit bahwa memang masih banyak ya masyarakat di Indonesia ini masih terjadi kesenjangan dalam jenjang pendidikan, bahwa yang menempuh perguruan tinggi ini hanya seputar 10%. Artinya banyak sekali SDM di Indonesia ini masih rata-ratanya SMA ke bawah. Bahkan kadangkala masih besar juga yang di jenjang SMP dan SD. Nah, inilah PR kita bersama, PR bangsa ini. DM Academy salah satu institusi di bawah Yayasan Dana Mustadafin yang juga untuk berusaha membantu tugas pemerintah tadi yang sangat besar. Itu untuk ikut memajukan bidang pendidikan ini. Ya, jadi supaya gap kesenjangan pendidikan ini makin hari makin bisa dikurangi. Karena kita sampai saat ini berkeyakinan bahwa pendidikan yang lebih baik akan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Ya, pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat. Nah,
Tujuan-tujuan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh DM Academy ini salah satunya adalah memberikan akses dan kesempatan kepada adik-adik yang kurang mampu secara finansial, tapi punya kemauan untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Nah, jadi di mana akan dibuka ruang-ruang untuk mendapatkan akses beasiswa tadi. Ya. Yang kedua juga lebih mendorong, memotivasi adik-adik untuk terus berprestasi secara akademik, ya kan, supaya lebih maju lagi, lebih maju lagi. Juga tujuan yang berikutnya adalah bagaimana adik-adik selalu mengembangkan keterampilannya, ya, baik itu soft skill maupun hard skill-nya. Nah, jadi diharapkan adik-adik semua dapat memperoleh pengetahuan baru tentang bagaimana menghadapi wawancara ini. Wawancara untuk memperoleh beasiswa ini. Yang akan membantu memberikan kesempatan buat adik-adik untuk sekolah, melanjutkan sekolah ke jenjang ke luar negeri, ya. Ke berbagai universitas di Eropa, di Amerika, maupun di belahan bumi yang lainnya di Asia juga. Untuk itu dimohon supaya adik-adik ya bisa serius ya memaksimalkan bincang-bincang ini, memaksimalkan webinar ini, maksimalkan Zoom ini diserap semaksimal mungkin sehingga hasilnya juga optimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Said Noval Ali atas sambutannya pada webinar malam hari ini. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi materi pertama oleh Profesor Didin Nuruddin Hidayat dengan tema sudut pandang pewawancara beasiswa. Apa yang dinilai dan bagaimana cara mempersiapkan diri. Nah, ini sangat sesuai karena Pak Didin ini biasanya sebagai pewawancara calon penerima beasiswa LPDP, BIB Kemenak, dan Australian Awards. Nah, berikut adalah profil singkat beliau, mungkin bisa ditampilkan. Beliau adalah profesor di Departemen Pendidikan Bahasa Inggris UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus Chairman of Indonesia Scholarship Centers Foundation. Beliau meraih gelar Masters in TESOL serta PhD in Education dari University of Canberra di Australia. Selain itu, beliau juga aktif sebagai Chairman of the Research and Community Service Commission di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Senate dan terlibat dalam berbagai peran penting seperti Academic Team, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB, Reviewer Nasional Litap Dimas Kemenak, serta adjunct profesor di Central Queensland University Australia. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai asesor dan reviewer untuk berbagai program beasiswa dan sertifikasi dosen, serta trainer IELTS dan persiapan studi di luar negeri bagi para mahasiswa dan juga profesional muda di Indonesia. Jadi sangat cocok nih ya, bisa kita gali-gali ilmunya di sini ya. Baik, ini sepertinya juga Prof. Didin sudah hadir ya di ruang Zoom bersama kita. Baik, Prof. Didin, untuk waktu dan layarnya kami persilakan, Prof. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Kak ya, Bija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tentunya yang terhormat Pak Naufal Ali yang tadi sambutan dan membuka kegiatan ini, dan juga teman-teman di Dana Mustaqbil dan juga teman-teman yang ini ya, atau yang nantinya akan segera ya berupaya untuk bisa mendapatkan beasiswa ya, studi lanjut baik itu dalam maupun luar negeri. Sebelumnya suara saya apa sudah cukup jelas terdengar, Pak Adija? Jelas, Pak. Oh iya, jelas ya. Jelas. Oke, tentu saya sangat mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh DM Academy ya,
simpan persiapan yang perlu dilakukan oleh, karena memang sepanjang yang saya tahu program-program seperti ini itu adalah program yang sangat dibutuhkan, karena beberapa beasiswa itu mengeset standar yang sudah cukup atau bisa dibilang sangat tinggi, seperti sisi bahasa, sisi kemampuan akademik, juga kemampuan menghadapi interview dan lain sebagainya. Ya, jadi artinya kitalah yang harus juang keras dan berupaya bisa mampu ya mencapai tahap yang diharapkan oleh para pemberi beasiswa. Eh, Makanya program-program persiapan ya, yang salah satunya dilakukan oleh BNI Academy ini adalah menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Ya. Jadi mereka bisa meningkatkan standarnya sesuai dengan apa yang sudah diharapkan oleh para pemberi beasiswa. Nah, teman-teman yang ikut di kegiatan ini juga harus tentunya mengucapkan apresiasi ya kepada DM Academy ya, karena um, ini kan pasti gratis ya. Wah, kegiatan ya, teman-teman tidak perlu bayar. Hal banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar sana ya, yang intinya persiapan ini juga tapi terus bayar dan juga terkadang mahal gitu ya. Di perlombaan ya, dan kesempatan yang mahal harganya ini teman-teman bisa memanfaatkan sebaik-baik. Ya, sepertinya sinyal dari Prof. Didin ini sedang kurang baik ya. Sambil menunggu panitia menghubungi ulang Prof. Didin, ini bisa saya bacakan terlebih dahulu ya, biodata singkat ya, profil singkat untuk pemateri kedua kita, yaitu Kak Amira. Jadi tandeman narasumber pada malam hari ini cocok ya. Jadi kita bisa melihat dari dua sisi ya, dari sisi pewawancara dan juga sisi yang diwawancarai gitu ya. Mungkin admin bisa menampilkan eh, profilnya Kak Amira terlebih dahulu ya. Jadi, nah berikut profil singkatnya Kak Amira ya. Amira ini menyelesaikan gelar Masters in Social Policy for Development dengan spesialisasi Local Development dari International Institute of Social Studies Erasmus University Rotterdam di Belanda. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai Digital Policy Associate di Amana Solutions sekaligus founder dan program lead dari Setinggi Langit. Sebelumnya beliau juga pernah bertugas di kantor staf Presiden Republik Indonesia serta aktif dalam berbagai inisiatif yang mendorong inovasi dan pembangunan berbasis data gitu ya. Nah, Amira ini baru lulus mastersnya tahun lalu kalau nggak salah ya Kak Amira ya. Atau tahun ini ya? Tahun Tahun lalu Kak Hadijah. tahun lalu ya, tahun lalu gitu. Amira ini juga mendapatkan beasiswa bersama dengan suaminya. Jadi suami dan istri ini pasangan yang serasi ya, mendapatkan beasiswa LPDP bersama-sama di Belanda juga. Nanti kita bakal dengerin ya dari sudut pandangnya Amira, persiapan apa saja, ya pengalaman-pengalamannya sampai akhirnya berhasil mendapatkan beasiswa satu kali percobaan ya Kak Amira ya. Jadi satu kali daftar langsung tembus ya goal gitu ya, langsung keterima gitu ya Amira ya. Ya, alhamdulillah. Oh, oke. Nah ini dia Kak Amira. Oke. Jadi kita langsung ya, ada sedikit perubahan di susunan acara. Jadi kita dengarkan dulu dari sisi yang diwawancarai ya. Baik, tadi kita sudah bacakan ya profil singkatnya Kak Amira. Maka dari itu, waktu dan layar saya persilahkan kepada Kak Amira. Silakan Kak Amira. Terima kasih Kak Hadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Senang banget ini ngomong-ngomong Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang banget ini sharing pertama nih setelah lulus. Jadi semoga bisa bermanfaat. Dan kebetulan mohon izin ya Prof Didin, sebenarnya
saya penasaran banget pengen dengerin Prof. Didin, tapi nanti mungkin di sesi kedua Prof. Didin akan menyampaikan materinya. Nah, mohon izin Prof. Didin, mungkin saya dulu yang akan share terkait dengan tips dan pengalaman saya ketika menghadapi tes seleksi LPDP tahap wawancara. Kebetulan tahap wawancara saya itu sekitar 2 tahun yang lalu, jadi mungkin semoga masih relevan ya di tahun ini. Oke, sudah kelihatan Kak Hadijah? Sudah. Nah, untuk topik kita kali ini itu adalah kiat sukses wawancara LPDP. Nah, sebelum kita mulai, mungkin tadi saya sudah baca sebentar nih, kenapa tidak bisa next? Oke. Oke, tadi saya udah baca beberapa ya, ada yang mau apply di Al-Azhar, ada juga yang mau apply di NUS, ada yang juga mau apply mungkin di dalam negeri ya. Semangat pokoknya apapun pokoknya usaha dan effort kalian pasti nanti akan worth it, akan berbuah yang manis, jadi terus konsisten dan semoga kalian bisa dapat ya beasiswa di tempat yang kalian inginkan. Nah, untuk sekarang mungkin ada beberapa poin-poin yang akan saya bahas di sesi yang kurang lebih sekitar 30 menit ini. Poin pertama itu adalah persiapan menghadapi wawancara, poin kedua adalah pengalaman langsung saat diwawancarai, poin ketiga adalah tantangan dan cara mengatasinya, dan yang keempat ini yang kayaknya core banget, inti banget dari segala penjelasan ini terkait dengan tips personal agar tampil natural dan percaya diri. Dan yang terakhir, feel free banget buat teman-teman kalau mau ada pertanyaan atau mungkin ada mau sanggahan atau ada yang kurang jelas, nanti bisa langsung kita diskusiin bareng-bareng aja gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita masuk, aku mau perkenalkan diri dulu. Tadi Kak Hadijah udah sangat-sangat jelas dan komprehensif banget mengenalkan dirinya, cuman saya mau ngenalin diri lagi. Nama saya Amira, boleh dipanggil Amira atau ya Amira sih biasanya, nggak ada panggilan lain. Oke, saya award di LPDP di tahun 2023, PK-nya 214. Kebetulan saya alhamdulillah dapat beasiswa LPDP one shot, dan kayaknya itu hal yang bukan hal yang mustahil gitu untuk kalian dapat beasiswa LPDP asalkan kalian tahu caranya dan kalian bisa ngikutin tips and triknya. Kebetulan waktu itu saya juga diajarin sama suami karena suami udah lolos duluan, jadi ada sebenarnya tips dan yang mungkin aku akan sharing juga di sesi kali ini. Kebetulan aku ambilnya program Master of Art di Social Studies di ISS Erasmus University Rotterdam, tapi base-nya di Den Haag gitu. Agak switch karir, topik karena di S1 saya ambil jurusan teknik industri dan lulus tahun 2018, dan sekarang kesibukannya lagi sibuk sebagai full time mom dan sebagai part time di salah satu policy consultant sebagai digital policy associate. Kalau teman-teman punya LinkedIn, kalian bisa follow LinkedIn saya, namanya Amira Hasan, seperti itu. Oke, nah ini sedikit nanti mungkin akan digali lebih dalam oleh Prof. Didin. Mungkin aku kasih overview dan bridging yang singkat aja. Sebenarnya apa sih yang dicari LPDP dari proses wawancara itu sendiri? Ini bridging untuk konten saya selanjutnya. Nanti mungkin yang lebih dalam lagi akan dijelaskan oleh Prof. Didin. Yang pertama adalah menilai keaslian motivasi dan integritas pelamar. Tadi Prof. Didin sempat bilang nih kalau misalnya dokumen itu bisa jadi sama, tapi yang jadi pembeda satu dan yang lainnya itu adalah ketika proses wawancara. Dan itu benar banget ya. Niat kalian itu akan kelihatan banget waktu sesi wawancara. Terus yang kedua adalah menguji kesiapan akademik dan kemampuan berpikir kritis. Karena nantinya waktu seleksi wawancara itu akan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjebak atau pertanyaan-pertanyaan yang menuntut kita untuk gimana sih pola pikir kita, itu yang akan dilihat. Selain juga jawaban, pola pikir kita tuh gimana cara kita berpikir itu juga akan dilihat pada seleksi wawancara. Terus yang ketiga adalah menilai komitmen terhadap Indonesia. Kadang kan memang kalau misalnya kita tulis di esai, komitmen Indonesia itu very very kompleks. Tapi kalau misalnya tahap interview itu akan kelihatan dari mimik, dari gesture, itu akan kelihatan kita tuh benar-benar orang yang komitmen atau enggak sih gitu. Terus yang keempat atau yang terakhir adalah menilai kepribadian dan kematangan emosi. Karena kan kelihatan ya dari muka, dari raut wajah, dari gestur, kita tuh sebenarnya kepribadian itu seperti apa. Apakah kita siap, apakah kita belum siap, itu kelihatan dari seleksi wawancara.
Nah, ini adalah persiapan menghadapi wawancara dari perspektif saya sebagai yang diwawancarai. Ini poin-poin yang saya siapkan sebelum saya mulai menghadapi wawancara. Pertama adalah pahami diri dan dokumen. Jadi selain kita mematangkan jawaban, kita harus make it relevan ke esai yang udah kita buat gitu. Jadi jangan sampai esai yang udah kita buat itu berbeda dengan apa yang akan kita diskusikan saat proses wawancara. Yang kedua yang penting banget itu adalah riset dan kesiapan akademik, karena di wawancara tuh kelihatan banget kita tuh doing research atau enggak sih, kita tuh bener-bener pengen banget enggak sih dapat beasiswa ini gitu. Itu kelihatan banget pada saat wawancara. Ketiga yang wah ini benar-benar kayaknya core-nya ya kenapa saya bisa lolos itu adalah latihan dan simulasi wawancara. Setiap hari inget banget latihan, catat kira-kira jawabannya apa, terus cari referensi dari YouTube, lihat mock up interview, itu udah setiap hari jadi agenda rutin banget gitu ya. Nah, ini akan saya perdalam masing-masing poin-poin ini dan semoga bisa membantu kalian ketika menghadapi seleksi wawancara. Nah, pahami diri dan dokumenmu itu penting banget ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah melewati fase cara pembuatan esai, udah cari tahu tuh gimana cara pembuatan esai. Nah, di sini juga sama ya pentingnya untuk buat strategi jangka pendek dan jangka panjang. Itu adalah pertanyaan yang kayaknya wajib dan pasti banget akan ditanyain. Bisa pertanyaan general kayak apa sih rencana kamu untuk Indonesia, atau bisa pertanyaan spesifik. Coba jelasin dong gimana rencana kamu dalam jangka pendek dan jangka panjang. Tapi overall pokoknya kalian harus membagi plan kalian itu ke dalam 3 atau 2, minimal 2 banget. Yang pertama jangka pendek, yang kedua jangka panjang kalian, ultimate goals kalian tuh apa sih dengan kalian mendapatkan beasiswa ini. Yang kedua adalah review semua dokumen penting. Karena jangan sampai apa yang kalian sampaikan ketika wawancara itu berbeda dengan apa yang ada di esai kontribusi kamu untuk negara, rencana studi kamu ataupun CV gitu. Jadi pastikan semuanya align. Jadi kelihatan gitu kamu adalah orang yang konsisten di sini. Terus yang ketiga adalah ini juga penting sih. Kadang kan untuk esai yang kita submit di LPDP itu kan pakai bahasa Inggris ya. Kadang tuh ada mungkin term-term yang kita mungkin bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tuh kalau misalnya agak beda gitu ya. Jadi pastiin kalian tuh ngerti apa yang kalian tulis di esai kalian yang bahasa Inggris itu gitu. Bisa kalian sampaikan juga dengan bahasa Indonesia atau bisa kalian sampaikan juga dengan bahasa Inggris. Tuh. Terus yang keempat itu adalah ini juga pertanyaan yang kayaknya nanti mungkin bisa divalidasi ya dari Prof. Didin. Pertanyaan yang nggak kalah penting itu kenapa sih kalian milih universitas itu gitu? Atau kalau misalnya kalian apply beasiswa untuk luar negeri pasti ditanya. Karena kan kalau misalnya beasiswa luar negeri itu pasti biayanya akan lebih banyak gitu ya dari beasiswa Indonesia. Pasti akan ditanya, kenapa kalian harus apply di luar negeri? Emang kenapa di Indonesia emang nggak ada gitu? Kalian harus punya reasoning yang kuat di sini gitu ya. Yang terakhir adalah kenapa jurusan itu penting untuk kontribusi kamu di Indonesia. Ini kayaknya core banget. Aku pernah beberapa kali juga mentoring teman-teman yang apply LPDP dan ini juga masukan dari suami aku yang udah dapat beasiswa duluan. Kita tuh harus align dengan apa yang sebenarnya Indonesia butuhkan. Jadi dasarnya gini teman-teman, ini tuh nggak LPDP aja ya. Jadi kalian harus tahu siapa organizer atau siapa institusi yang memberikan kalian beasiswa. Itu yang paling penting, fondasinya itu adalah itu. Kalau misal LPDP, kalau misal kita ngomongin LPDP, institusi yang memberikan beasiswa itu kan adalah negara ya. Pasti kan negara itu udah menginvestasikan uangnya sedemikian rupa untuk kita dan pasti pengen dapat giving back gitu dari kita. Jadi make it align gitu dengan apa yang dibutuhkan oleh institusi tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kalian apply ya cari kira-kira apa sih yang dibutuhin Indonesia di jangka panjang dan coba sesuaikan dengan minat dan bakat kalian. Ini mungkin lebih ke arah cara pembuatan esai ya, tapi itu juga perlu diperhatikan ketika kalian mulai proses wawancara. Tuh. Yang kedua adalah riset dan kesiapan akademik. Ini penting banget sih. Ini mungkin jadi pembeda juga kalian itu matang dalam nyusun esai atau kalian hanya sekedar mungkin pengen tinggal di luar negeri aja gitu. Taunya nggak balik gitu misalnya. Jadi ini juga perlu banget gitu ya. Yang pertama adalah riset universitas dan jurusan. Dulu tuh waktu aku mau apply beasiswa dan mau wawancara,
Aku breakdown dulu nih, kayak masing-masing website university, kira-kira dia dosennya siapa ya, terus kira-kira yang relevan dengan topik esai aku yang mana ya, nanti aku highlight, dan itu penting banget untuk kalian buat notes dan kalian siapkan, karena nanti it's good kalau misalnya kalian bisa mention spesifik nama profesornya siapa dan spesifik mungkin program yang kalian mau ikutin itu seperti apa. Itu bagus banget kalau kalian bisa mention ketika kalian proses wawancara. Nah, terus bagus juga kalau misalnya pengalaman saya, dulu waktu daftar LPDP saya belum ada, LOE. LOE itu Letter of Acceptance. Jadi ada beberapa proses yang saya ikuti gitu ya, salah satunya tes bakat skolastik. Tapi ketika proses interview, saya udah pegang tuh salah satu LOE-nya dan LOE itu bisa penguat saya bahwa saya benar-benar matang, akan berkuliah di mana dan jurusan apa gitu. Jadi kalian harus kumpulin tuh bukti-bukti yang mendukung keinginan kalian untuk kalian, apply beasiswa di dalam ataupun di luar negeri. Nah, kaitkan dengan isu nasional atau kebutuhan Indonesia, ini sama ya kayak yang sebelumnya saya jelaskan, kalian harus update nih kira-kira isu apa yang lagi banyak dibicarakan di berita atau di lingkungan sekitar kita. Coba mulai sekarang kalau emang kalian pengen banget apply, mulai tuh denger-dengar atau mulai lihat-lihat berita atau mulai baca-baca berita, kira-kira apa sih yang hari itu lagi diomongin gitu ya, dan apakah itu udah sesuai dengan passion kalian. Waktu itu kalau saya ambil topik secara garis besar itu adalah transformasi digital, itu yang saya bawa, waktu apply beasiswa. Nah, terus yang juga akan digali itu adalah, insight kita gitu. Jadi nggak hanya mungkin apa yang fakta-fakta yang udah ada, tapi mungkin yang akan digali itu adalah apa sih pendapat kamu tentang misalnya, eee, tentang misalnya, gap talent di Indonesia atau kesenjangan antara skills dan pendidikan di Indonesia, itu akan kalian mungkin bisa ditanyain gitu. Jadi cobalah berpikir kritis dan coba cari baca-bacaan lainnya yang mungkin akan mendukung, argumen-argumen kalian. Jadi jangan hanya berbicara seputar opini, tapi kalian juga harus mencari opini itu dengan data-data. Kalau bisa teman-teman, pakai angka gitu ya, spesifik angkanya apa gitu. Kalau dulu aku juga mention kalau misalnya di sektor education mungkin ada, standarnya bisa pakai PISA, skor PISA, atau kalau misalnya ngomongin tentang employment itu ada data ketenagakerjaan, pakai data itu kalau bisa dihafal kira-kira berapa percentage atau kenapa angkanya rendah, itu kalian coba pelajari dan itu benar-benar penting banget. Jadi ini ada quotes yang mungkin cocok banget, "Preparation is not just about what you know, but how deeply you understand why you know it," gitu. Jadi jangan cuma tahu aja, tapi gali, lebih dalam lagi kira-kira kenapa itu terjadi dan apa solusi yang kalian tawarkan gitu ya untuk Indonesia. Next-nya ini juga penting banget, latihan dan simulasi wawancara. Nanti mungkin di akhir sesi saya dan Prof. Didin akan coba untuk mock up, betul agak sedikit grogi lagi, karena dulu saya persiapan untuk wawancara ini sekitar 1 bulan dan itu intensif banget saya latihan setiap hari gitu ya. Kalau sekarang mungkin karena udah lulus, jadi semoga masih relevan, itu aja. Nah, lakukan simulasi dengan teman atau mentor. Kalau misalnya kalian punya peer atau punya teman yang sama-sama mencari beasiswa, selalu latihan bareng dan selalu evaluasi kira-kira satu dan temannya itu kurangnya apa ya. Kalau misalnya mungkin di DM, di komunitas di grup ini tuh udah ada komunitas ya, kalian bisa join banget komunitas. Karena waktu itu aku daftar LPDP pun saya join komunitas gitu ya, dan satu dan lainnya tuh saling membantu banget. Jadi please join komunitas karena itu benar-benar penting banget gitu ya, dan kayaknya salah satu faktor pendukung juga kenapa saya bisa lolos. Salah satunya adalah join komunitas. Terus yang kedua adalah metode untuk menjawab. Kadangkala aku pun mungkin sering gitu ya teman-teman, apa yang ada di otak dan apa yang disampaikan secara verbal itu benar-benar nggak sinkron gitu ya. Kadang di otak tuh banyak sekali kayak isu-isu yang mau dibahas atau mungkin banyak poin-poin yang mau di-highlight, dan akhirnya yang dikeluarkan itu bisa sedikit banget dan nggak kompleks dan bahkan kayak nggak komprehensif gitu ya. Ada satu metode yang kayaknya cukup bagus, dan mengatur gimana caranya kita supaya berpikir sistematis. Ada metodenya yang namanya STAR Method.
Di STAR itu ada beberapa singkatan, mungkin teman-teman udah tahu, tapi mungkin aku akan ulang lagi dan aku coba make it relevan dengan beberapa pertanyaan LPDP. Ada S itu adalah situation yang akan menggambarkan situasi kalian, kondisi kalian. TAS itu adalah tanggung jawab. Responsibility kalian tuh apa sih? Apa yang akan kalian kerjain? Terus tanggung jawab kalian itu seperti apa? Action itu adalah tindakannya, kayak solusi yang kalian mau tawarkan tuh apa, dan result itu adalah hasil yang pengen kalian harapkan gitu ya. Nanti aku akan jelaskan lebih dalam lagi dan aku mungkin akan kasih contoh secara verbal seperti apa sih penggunaan metode STAR ini dalam simulasi wawancara. Terus yang ketiga adalah latihan menghadapi tekanan. Untuk informasi aja teman-teman, untuk LPDP itu wawancaranya bisa jadi menggunakan, kayaknya mayoritas menggunakan bahasa Inggris, tapi bisa jadi menggunakan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Inggris sendiri kan karena kita bukan mother tongue-nya menggunakan bahasa Inggris, jadi mungkin agak sedikit kaku. Jadi it's fine gitu untuk kalian tidak bisa fluent ngomong bahasa Inggris itu nggak masalah banget, bukan itu karena bukan poin itu gitu yang mungkin jadi penilaian utama, tapi gimana idea kalian, wawasan kalian, dan mungkin ngomong bahasa Inggris itu menjadi salah satu tekanan, gimana caranya bisa kalian menghadapi tekanan tersebut. Tuh, latihan simulasi wawancara. Next-nya aku akan lebih deep dive, membahas terkait dengan STAR ya teman-teman, karena STAR itu not only explain the situation aja, jadi nggak hanya menjelaskan situasi, task, action, result, tapi ini kan the way we framework our thought kan, jadi nggak harus ini gitu, dan nggak spesifik dan nggak spesifik harus adjust ke sini, tapi ini tuh adalah gimana caranya kita mengatur bagaimana kita berpikir. Misalnya kalian nanti akan banyak banget pertanyaan LPDP, misalnya kayak gini. Misalnya gini, apa obstacle dan tantangan yang akan kalian hadapi ketika kalian menjalani proses S2 kalian di luar negeri misalnya? Itu salah satu pertanyaan yang juga common ditanyakan oleh para interviewer. Gimana situation, task, action, result ini membantu saya untuk mengatur dan pola pikir saya dan mengutarakan apa yang ada di pikiran saya. Misalnya, situation is not only situation aja gitu. Di situation kalian juga bisa mengulang pertanyaannya. Misalnya kalau pertanyaan tadi apa sih obstacle yang akan kalian hadapi, kalian akan ulang tuh di situation kayak indeed I will face so many obstacles during my master program for example in Europe gitu. Itu it's fine kalau misalnya kalian hanya mengulang pertanyaannya supaya clear gitu apa yang akan kalian sampaikan. Terus tasnya itu apa? Kalian bisa breakdown nih kira-kira apa obstacle dan kendala yang akan kalian hadapi. Misalnya, first, maybe I will face English barrier as my main obstacle. The second one, a cultural shock. It could be my bigger obstacle because I never come to the Europe. Misalnya, the last one is for examples because previously I study industrial engineering and now my proposed program is about social, so it might be my obstacle. Nah itu jadi kalian breakdown tuh kira-kira apa sih obstacle kalian menjadi beberapa poin supaya kalian nggak lupa gitu dan supaya nggak kemana-mana dan kalian punya boundary sendiri apa yang akan kalian sampaikan. Dan yang ketiga adalah action. Kira-kira solusinya tuh apa sih? Kalian juga bisa breakdown berdasarkan poin-poin. First, related to misalnya tadi yang pertama English barrier gitu ya. First, I will looking for help I will try to making a friendship to other international students so I can practice my English better misalnya. Atau the second one is cultural shock. I will also join Indonesian organization in the Europe so I still can keep in touch with my Indonesian friend misalnya gitu ya. Dan yang terakhir ya resultnya itu apa sih dengan kalian menyelesaikan solusi itu, dengan kalian melakukan action itu, I can minimize my obstacles and can maximize my study in Europe misalnya. Jadi nggak harus hanya situation, task, action, result, tapi itu adalah gimana caranya kita membuat kerangka berpikir kita dan supaya ada boundaries gitu, supaya pikiran kita nggak kemana-mana ketika ditanya misalnya. Oke, nah ini adalah tantangan dan cara menghadapinya. Nah rasa gugup dan overthinking itu wajar banget terjadi ya, karena misalnya sekarang pun saya menjelaskan ini, saya sedikit gugup dan mungkin overthinking gitu, apakah masih relevan, apakah apa gitu ya. Jadi
pahami bahwa itu adalah hal yang biasa gitu dan pasti semua orang akan lalui dan rasa gugup overthinking ini bisa kalian minimalkan dengan cara apa? Dengan cara riset dan cara latihan. Terus habis itu ada tantangan yang kedua adalah kurang mengenal diri sendiri. Nggak bisa align antara misalnya kemana-mana gitu ya topik yang mau diangkat kadang ini kadang itu dan nggak align sama esainya. Jadi kalian harus coba make it align lagi dengan esai yang udah kalian buat dan buat itu lebih konkret dan buat itu lebih clear gitu apa yang ingin kalian sampaikan. Esai dan jawaban tidak selaras. Ini mungkin banyak yang terjadi juga ya. Kadang ini sering banget sih waktu kemarin waktu saya wawancara itu ditanya, kamu ini ya, kamu di esai kamu ini gimana? Coba jelasin gitu. Itu juga akan ditanyain. Jadi pastikan itu sama. Karena kalau nggak sama akan kelihatan gitu teman-teman. Karena nanti para interviewer akan refer ke dokumen yang sudah kalian submit di LPDP. Nah, terus ada pertanyaan yang nggak terduga ini kadang mau ngetes konsistensi kita dan kadang mau ngetes juga uh, emosi kita gitu seperti apa. Waktu dulu case aku sempat ditanya gitu, kamu mau nggak jadi PNS gitu. Itu kan sebenarnya jawaban-jawaban yang agak tricky gitu ya. Kalian mau apa enggak gitu. Nah kebetulan cara jawab saya adalah karena ultimate goal saya adalah punya my own apa sih consultant company. Jadi kalau ditanya kamu mau jadi PNS mungkin enggak karena saya punya tujuan lain yang sudah saya tuliskan di esai kita. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan tricky ini sering terjadi gitu dan untuk ngecek konsistensi kalian antara apa yang kalian sampaikan dengan esai yang sudah kalian buat. Yang terakhir adalah manajemen waktu saat menjawab. Ini kalau bisa kalian itu make it clear dan make it benar-benar strict gitu dengan apa yang ditanyakan oleh interviewer supaya nggak terlalu kemana-mana dan akhirnya pikiran kalian benar-benar nggak fokus gitu. Jadi manajemen waktu itu penting banget. Nah, ini juga tipsnya adalah kumpulkan list pertanyaan. Kalau saya dulu listing tuh dari beberapa sumber, saya jadiin satu file, kemudian benar-benar satu-satu saya jawabin pertanyaan-pertanyaannya. Dan kalian bisa cari cari list pertanyaan itu di internet itu udah banyak banget. Dan tulis pertanyaan diketik dan atau ketik jawabannya. Jadi nggak hanya cari list pertanyaan, tapi kalian ketik tuh karena dengan cara menulis kita jadi ingat apa yang mau kita sampaikan. Jadi kalau bisa every sentence itu kalian tulis gitu karena supaya nanti waktu wawancara kalian bisa yakin apa yang akan kalian sampaikan. Terus juga kalau misalnya belum bisa mock up, jangan lupa cek YouTube untuk simulasi interviewnya. Terus jangan lupa ini tips banget dari saya, siapin outfit kamu gitu sebelum sesi wawancara. Siapin apa yang mau kalian pakai karena dengan kalian memakai baju yang kalian nyaman, kalian akan lebih confidence gitu. Kalau dulu saya pakai baju batik ya ketika proses wawancara. Sebenarnya nggak wajib pakai baju batik, tapi pakai sesuatu yang buat kalian percaya diri. Nah, yang nggak kalah penting adalah kalau bisa standby seenggaknya 1 jam sebelum wawancara, cek koneksi internet misalnya, atau cek background, atau kalau misalnya interview LPDP itu harus nggak boleh ada orang di ruangan itu. Jadi benar-benar ruangannya harus terkunci dan hanya kita sendiri. Jadi pastiin lingkungan kalian tuh nyaman untuk kalian interview. Nah ini juga penting banget, first adalah harus senyum banget ketika mulai wawancara. Tunjukin kalau misalnya kalian adalah orang yang bisa menyebarkan aura positif gitu. Jadi first harus senyum ketika menghadapi interview ini. Terus habis itu atur tone ada. Jadi ketika wawancara ada pasti kan beberapa poin yang kita pengen sampaikan, ada beberapa poin yang mungkin biasa aja gitu. Jadi atur tone ada kamu kalau misalnya ada poin yang penting banget, kalian bisa agak sedikit tinggi kayak misalnya saya ingin fokus di digital, di transformasi digital. Jadi ada tone yang berbeda gitu antara satu sentence dan sentence lainnya supaya interviewnya juga nangkep gitu apa yang mau kalian sampaikan. Tetap yakin dan fokus ke layar, karena ini mungkin agak interviewnya kalau dulu mungkin online, jadi fokus ke layar kita aja. Terus yang ke atau keberapa adalah interview bahasa Inggris nggak harus mengerti grammar kok. Jadi it's fine kalau misal kalian tuh nggak harus mikir grammar dulu gitu, nggak harus. Tapi yang penting adalah ide dan gagasan karena bukan yang grammar nggak penting karena takutnya ketika kalian hanya fokus ke grammar aja, fokus ke gimana cara delivery bahasa Inggris yang bagus, kalian lupa gitu apa yang mau kalian sampaikan. Nah, kalau saya buat tuh teman-teman opening sama closing statement-nya spesifik
yang saya hafalin waktu itu. Jadi saya mengerti dan saya hafalin. Jadi ketika ditanyain, saya tahu apa poin yang mau saya highlight dan apa poin yang mau saya sampaikan. Nanti saya kasih contoh ya apa opening dan closing yang udah saya buat gitu ya waktu tahap interview. Terus habis itu structure your thought itu penting banget karena ya supaya nggak kemana-mana dan ada boundariesnya. Kalau bisa pakai metode STAR, tapi nggak harus pakai metode STAR juga. Kalau misalnya ada metode lainnya yang bisa menstrukturkan pola pikir kita juga nggak masalah. Riset itu penting banget karena akan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menggali seberapa ingin kalian untuk apply S2 tersebut gitu. Kayak misal hal simpel, siapa sih nama profesornya, apa sih organisasi-organisasi yang ada ketika kalian berkuliah, terus apa sih yang akan aktivitas apa yang akan kalian lakukan ketika kalian berkuliah misalnya. Join komunitas beasiswa ini penting banget yang tadi saya sampaikan, bisa jadi support system biar nggak ngerasa sendirian juga, biar ngerasa ada teman seperjuangan ya, karena kita saling support dan kita benar-benar kayak mau saling belajar dan mau saling evaluasi. Jadi kalau bisa join komunitas beasiswa, itu komunitas yang menurut aku organik dan benar-benar helpful dan sangat-sangat membantu banget, dan aku pun join komunitas beasiswa sebelum daftar LPDP. Persiapan opening dan closing ini mungkin udah saya sebutin ya sebelumnya. Nah, ini adalah contoh personal opening statement. Sebenarnya yang saya sampaikan di opening statement ini adalah secara singkat apa yang sudah saya lakukan ya, teman-teman. Kalimat pertama ada kalimat yang mungkin supaya interviewernya menyimak apa yang ingin kamu sampaikan, dan selebihnya adalah misalnya graduated Brawijaya University pada waktu itu adalah past experience saya. Jadi strukturnya paragraf 1 adalah pengalaman saya masa lalu, paragraf 2 juga pengalaman masa lalu, paragraf ketiga adalah apa yang saya harapkan di masa depan. Gitu. Dan yang ya paragraf 4 sama 5 adalah apa yang saya harapkan dan gimana LPDP bisa membantu saya mencapai apa yang saya harapkan, goal saya di masa depan. Jadi gitu cara struktur masa lalu dan masa depan dan apa harapannya. Itu adalah kalau saya pakainya framework ini ya untuk menyampaikan personal opening statement-nya saat interview. Terus untuk closing statement-nya adalah singkat aja, kira-kira apa sih peran LPDP untuk penunjang kalian dan kira-kira apa sih strength kalian supaya kalian bisa diterima di LPDP ini. Jangan lupa sampaikan terima kasih kepada para interviewer dan ya, dan keep optimis gitu ya untuk personal closing statement. Oke, itu contohnya dan ini saya share, mungkin akan saya share juga di chat. Bentar. Oke. Ini adalah referensi untuk beberapa list pertanyaan yang sebenarnya juga banyak juga ada di internet. Nah, ini ada list pertanyaan LPDP. Ini banyak banget teman-teman list pertanyaannya, kayak misalnya sebenarnya ini banyak banget sih. Kayak ini basic misalnya siapa Kemenku, terus CV yang dipelajari, ini banyak banget. Dan ini bukan saya yang buat, ini kebetulan waktu itu ada komunitas juga yang buat ini. Ini bisa kalian pelajari dan coba menjawab. Nggak hanya coba menjawab aja, tapi coba diketik gitu pertanyaannya seperti apa. Seperti itu. Kalau misalnya mau, dicoba saya share ke grup chat. Oke, mungkin itu dari saya. Itu saya kembalikan lagi ke Kak Hadijah ya. Baik, terima kasih banyak Amira atas pemaparannya yang detail dan pastinya bermanfaat nih ya buat calon-calon pendaftar beasiswa ya Mir ya. Nah, nanti untuk pertanyaan kita keep setelah pemaparan dari Prof. Didin ya. Jadi bisa nanti penanya itu bertanya untuk Kak Amira atau Prof. Didin di akhir acara ya. Jadi pemateri 1, pemateri 2 baru kita open Q&A gitu ya. Nah ini sepertinya Prof. Didin sudah hadir kembali ya. Semoga ini sinyalnya lebih baik ya Prof ya. Aman Prof? Oke, ini sepertinya Prof. Didin sudah hadir kembali ya. Ya, sudah. Bisa Oke. terdengar suara saya? Dengar, berarti nanti ya Amira pertanyaannya kita keep di akhir. Oke, Prof. Didin, ini sepertinya lebih jelas juga nih kameranya. Mudah-mudahan sinyalnya lebih bagus ya, Prof. ya. Iya, itu udah ada wifi. Oke, Ya, Prof. Tadi Amira sudah memberi pemaparan tentang tips dan iya. pengalamannya sampai list-list pertanyaan tadi kalau Prof. sudah join ya. Mungkin sekarang kita bisa Ya, lihat dari pewawancara ya dari Prof. Didin. Baik, Prof. Waktu dan layar saya kembalikan lagi ya, Prof. ya. Silakan, Prof. ya, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi ya.
Saya sebenarnya tadi sudah menyimak ya sebenarnya apa yang disampaikan oleh Kak Amira dan saya pikir sudah sangat baik sekali ya dan cukup komprehensif gitu ya apa yang disampaikan. Nah, jadi saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan, tapi lebih melihat dari angle yang mungkin sering terlupakan. Eh, kita lihat dulu. Jadi saya hanya ingin menggarisbawahi dua hal ya kesempatan kali ini yang eh, mungkin tidak terlalu banyak diulas di apa informasi-informasi yang di luar sana. Satu hal yang mau saya tekankan adalah beasiswa ini adalah untuk eh, unsur kebermanfaatan. Itu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali ya, bahwa eh, ini sekitar 10% masyarakat Indonesia yang memiliki kesempatan studi hingga perguruan tinggi. Itu bahkan persentasenya lebih sedikit lagi ya jika kita bicara tentang masyarakat Indonesia yang memiliki kesempatan untuk studi S2 atau bahkan sampai S3 gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya ini yang paling sering terlewat adalah bahwa ketika kita mau melamar beasiswa dan juga setelah kembalinya ke Indonesia, satu hal yang jangan pernah dilupakan adalah kontribusi. Ya. Kalau saya udah lumayan kenyang ya interview para pelamar beasiswa. Satu hal yang paling saya hargai adalah orang yang sudah bisa berbicara dengan kata sudah. Ya, sekali lagi saya ulangi. Yang paling saya hargai adalah kandidat yang mampu menjelaskan dengan kata sudah. Ya, sudah melawan akan. Kalau akan itu sifatnya rencana. Tidak ada yang bisa membuktikan apakah rencana tersebut betul-betul akan terrealisasi ke depannya atau hanya lip service saja atau karena sudah banyak melakukan latihan interview beasiswa. Tapi yang bisa berbicara dengan kata sudah itu adalah orang yang tidak bisa itu datang dari apa yang sudah dilakukannya gitu ya. Jadi perbedaan antara kata sudah dan akan itu bagi saya kayak langit dan bumi. Jika seorang kandidat penerima beasiswa dia berbicara dengan lugas terkait dengan apa yang akan dilakukannya, tapi tidak pernah menyampaikan apa yang sudah dilakukannya, bagi saya value-nya tidak bisa dibuktikan. Karena bagi saya investment untuk beasiswa, apalagi sampai ke luar negeri, itu kan biayanya tidak murah. Untuk kandidat master itu tidak kurang lebih 1 miliar. Untuk yang doktor tidak kurang dari 2 miliar. Nah, masalahnya adalah bagaimana investment di calon penerima beasiswa tersebut melalui perpanjangan tangannya dia bisa memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin manusia atau SDM Indonesia. Itu yang pasti saya pilih. Karena kalau dia sudah bisa, ya, ya lagi sudah bisa membuktikan kebermanfaatannya, misalkan kepada 100 orang masyarakat Indonesia, dan melalui studinya dia bisa men-scale up misalkan menjadi 1.000 orang penerima manfaat dari apa yang mendapatkannya dari negara, artinya investment terhadap orang tersebut itu sangat minimal. Kalau misalkan 2 miliar, dia bisa bermanfaat bagi 1.000 orang, berarti investment terhadap orang tersebut adalah hanya 2 juta. Karena 1.000 orang yang lain itu menerima manfaat darinya. Misalnya yang selalu dicari dari seorang kandidat adalah kandidat yang mau, ya, yang memiliki talent, ya, yang memiliki passion untuk berbagi kepada sesama. Bukan kandidat yang hanya pintar, tapi hanya bisa membuktikan kepintarannya bagi diri sendiri. Bagi saya, investment terhadap orang tersebut sangat mahal dan terlalu mahal.
ya. Kapan kita akan bisa meningkatkan angka partisipasi kasar masyarakat Indonesia yang memiliki kesempatan untuk studi lanjut, ya, tapi bisa melewati tangan-tangan kandidat penerima beasiswa yang peduli terhadap sesama. Makanya teman-teman, satu hal ya kan saya pesan banget dan ini tidak bisa dibuat-buat sama sekali. Sudah seberapa bermanfaatkah kita bagi sesama? Coba diingat apakah selama ini kita itu sibuk dengan meningkatkan kemampuan diri kita sendiri, ya, tapi tidak pernah menengok apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Bagaimana kita bisa berkontribusi, ya, misalkan tidak mesti selalu terkait dengan apa yang kita geluti. Misalkan kita bidangnya misalkan teknologi pangan, tidak mesti selalu terkait dengan teknologi pangan, tapi bisa juga hal-hal yang lain. Misalkan ya kita jago bahasa Inggrisnya, atau jago bahasa Arabnya, atau jago bahasa asing lainnya, perlu nggak kita berbagi pilihan tersebut kepada masyarakat kita? Atau yang jago di bidang keagamaan, misalkan pernah nggak berbagi ilmu, misalkan membaca kitab suci kepada sesama masyarakat di lingkungan. Nah, kalau bagi saya, yang saya cari adalah orang-orang tersebut. Kalau pintar, semua sudah pasti pintar. Dan di kuliah lanjut, pasti akan semakin bikin orang tersebut pintar. Tapi, yang tidak bisa dimanipulasi adalah bagaimana dia mempergunakan kepintarannya tersebut. Apakah hanya untuk dirinya sendiri, atau untuk kebermanfaatan umat. Ya, jadi itu saya pikir kalau dicari nggak terlalu banyak ada jawabannya internet dan lain sebagainya, tapi saya ingin menekankan satu hal aja itu, ya. Jadi tunjukkan bahwa kita itu orang yang bermanfaat, itu ya, yang bisa menebar kebaikan, menebar ilmu, menebar manfaat, sehingga angka partisipasi kasar yang saat ini hanya 10%, ya, melalui tangan-tangan kita lah. Walaupun masyarakat Indonesia tidak semuanya memiliki kesempatan untuk pendidikan tinggi, tapi melalui tangan-tangan kita lah pendidikan itu tetap nyata di masa depan. Ya, jadi silakan mulai dari sekarang, masih punya banyak sekali waktu, ya, untuk siap-siap, ya. Jadi nanti pertanyaan besarnya adalah ketika kita bikin interview, seberapa banyak kita bisa menggunakan kata sudah. Saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah ini. Nah, dengan studi saya nanti, insya Allah saya akan mengembangkan ini. Itu baru make sense kalau menurut saya. Tapi kalau tidak pernah diawali dengan kata sudah, hanya menyatakan akan, tidak ada yang bisa memastikan apakah betul orang tersebut akan melaksanakan kata akan tersebut. Terlihatnya dari mana? Dari apa yang sudah dia lakukan. Gitu ya. Jadi teman-teman, banyak teman-teman bisa berlatih interview, bisa mock up, bisa belajar gimana mensiasati interview dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah berbicara terkait dengan apa yang sudah dilakukan, itu tidak bisa dilatih. Itu hanya bisa diucapkan, hanya bisa dijelaskan dengan lugas, hanya bisa dinarasikan, dideskripsikan dengan jelas. Kalau memang betul-betul kita sudah melakukan. Jadi itu satu. Dan yang kedua, saya mau ngomong hanya dua hal aja ya. Nah, banyak, banyak bisa saya ngomong satu hari satu malam juga bisa ya. Tapi ini saya cuma mau ngomong dua aja. Tadi Kak Amira kalau udah banyak sekali menyampaikan hal-hal penting ya, dan itu semua benar adanya. Itu ya, jadi teman-teman bisa mempelajari apa yang sudah disampaikan. Yang kedua adalah logik, ya, logik. Misalkan ya, teman-teman itu harus bisa menyelaraskan apa yang dulu dipelajarinya dengan apa yang akan nanti dipelajarinya. Lalu kemudian bagaimana itu semua bisa membantu perkembangan karir ke depan. Jadi tracknya harus jelas. Ya. Niat untuk studi lanjut spesifik bidang tertentu, misalkan S1-nya ekonomi, S2-nya pengen artificial intelligence,
itu tidak bisa dijelaskan hanya karena pengen, atau karena hanya minat, atau hanya karena tren, atau hanya karena ya pengen aja. Itu tidak bisa dijelaskan seperti itu. Kalau yang seperti itu bisa meyakinkan siapa? Meyakinkan ayah dan bunda kita. Ayah dan bunda kita kalau punya kemampuan finansial, anak yang mau studi lanjut, nggak usah menjelaskan alasan apapun, langsung pasti di ACC, pasti langsung disetujui. Ya, tapi kalau ini adalah beasiswa, apalagi beasiswa dari negara, kita tidak bisa hanya menyampaikan minat saja, tapi juga apa yang sudah kita lakukan. Yang paling baik adalah alignment dari S1 kerjaan dan juga lanjut S2-nya seperti apa. Gitu. Misalkan contoh S1-nya pendidikan bahasa Inggris, lalu kemudian saat ini bekerja sebagai guru bahasa Inggris, ya, atau sebagai penerjemah, atau sebagai pengembang bahan ajar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Lalu apa yang mau dilanjutkan di studi S2-nya terkait dengan bidang pendidikan bahasa Inggris, atau misalkan TESOL atau applied linguistics dan lain sebagainya. Itu baru kelihatan keselarasannya. Dan juga ketika menyampaikan terkait karir harus make sense. Contoh, saya pernah menginterview, ya, eh, dia adalah seorang saat ini adalah seorang data analis, ya, dulunya seorang seorang dosen, asisten dosen, ya, sebelumnya asisten dosen, sekarang data analis. Tapi ketika ditanya mau jadi apa nanti ke depannya 10 tahun lagi, saya mau jadi seorang guru besar atau profesor. Tidak ada yang salah, dan itu adalah cita-cita yang mulia. Tapi sayangnya tidak selaras dengan apa yang saat ini dilakukan. Harusnya kalau dia mau jadi seorang guru besar atau profesor, tentu yang dilakukan saat ini adalah beranjak dari asisten dosen, lalu kemudian jadi dosen, lalu kemudian menapaki karir, ya, hingga sampai kepada guru besar. Ya, jadi bukan target end goal-nya saja yang harus bagus, tapi juga prosesnya harus make sense. Nah, inilah yang kadang sering tidak terlalu diperhatikan, gitu, ya. Lalu kemudian ketidakselarasan antara apa yang dikerjakan dengan apa yang mau dipelajari. Itu juga sering terjadi. Contoh, misalkan bekerja sebagai seorang eh, yang pekerjaannya banyak terkait dengan administrasi, gitu ya. Tapi S1-nya pendidikan bahasa Inggris, tapi S2-nya bukan S2-nya, pekerjaannya banyak terkait dengan mengurus administrasi, ya, keturatan dan lain sebagainya. Lalu kemudian pengennya S2 itu di bidang pendidikan bahasa Inggris lagi. Nah, kalau bagi saya itu kurang make sense. Ya, justru yang lebih make sense adalah dia mempelajari terkait dengan misalkan manajemen, ya, manajemen persuratan atau manajemen apalah, saya kurang tahu gitu, karena itu yang nyambung dengan apa yang saat ini posisinya sebagai bekerja. Tidak bisa disebut saya pengen ngambil S2 pendidikan bahasa Inggris juga, atau saya mengambil S2 TESOL, karena nanti ketika pulang, ya, saya akan meminta pekerjaan, gitu ya. Porsi saya akan minta dipindahkan ke bagian A yang memang terkait langsung dengan pengajaran bahasa. Itu lagi-lagi tidak bisa dibuktikan apa dan disetujui atau seperti apa. Jadi tidak sinkron. Ya, jadi teman-teman juga nanti terus memperhatikan kesinkronan tersebut. Ya. Jadi saya pikir dua hal itu, pendapat kali ini yang ditambahkan, mungkin yang untuk latihan interview, ya boleh juga, atau pertanyaan nanti bisa bisa. Jadi teman-teman, PR besar, sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat adalah kebermanfaatan terhadap sesama. Itu PR besar yang memang tujuan dari beasiswa ini adalah bisa memberikan sebaik-baiknya manfaat bagi sebanyak-banyaknya
sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Ya, jadi mulailah dari sekarang kita petakan apa yang bisa kita kontribusikan bagi bangsa dan juga negara. Itu kurang lebih karena saya. Terima kasih Prof. Didin atas pemaparannya. Jadi memang benar ya, interview ini proses yang cukup krusial ya. Bisa kelihatan. Dan yang tadi di note banget adalah orang yang mampu menjelaskan sudah gitu ya. Dan tracknya harus jelas tadi itu ya, yang di highlight gitu ya. Baik Prof, supaya makin jelas tadi pemaparan dari Kak Amira dan juga Prof Didin, kita langsung ke simulasi wawancara ya. Jadi simulasi ini akan memberikan gambaran nyata gitu ya, bagaimana proses wawancara berlangsung dan bagaimana menjawab pertanyaan dengan baik. Nah nantinya setelah simulasi itu akan dibedah gitu oleh Prof Didin gitu ya, apa-apa saja yang menjadi catatan penting gitu dan analisis sedikit gitu terhadap gaya jawabnya Kak Amirah nanti gitu ya Prof ya. Mungkin boleh nih ya kita lihat simulasinya gimana Amirah sekalian flashback juga nih mungkin interviewnya ya Kak Amirah. Oke, nah buat teman-teman di sini silakan boleh perhatikan dan take notes apa-apa saja yang mungkin bisa dijadikan bekal buat teman-teman nanti interview gitu ya. Silakan Prof, saya kembalikan lagi. Ya, nih, jadi nambah pikiran dan bebannya Kak Amira nih ya di interview kembali ya. Tapi mungkin sekalian buat siap-siap nanti buat studi S3-nya barangkali ya. Amin, Pasti amin. pengen apa kalau udah kuliah apalagi di luar negeri guys tagihan ya nggak pengen berhenti sampai S2 ya tapi pasti pengen lanjut terus ya sampai S3 dan itu kalau udah ya oke ya karena karena ini rencananya kita lagi simulasi untuk kuliah let's say di luar negeri ya, jadi kita lakukan mungkin dalam bahasa Inggris tapi lagi-lagi ini enggak secara keseluruhan gitu ya. Oke, ini hanya beberapa partnya ya. Oke, Kak Mira ya, let's start the simulation. Yeah, my first question is what contributions have you made to Indonesia to date? Yeah, and in what way will your proposed program of study further scale and deepen those contributions? Okay, thank you for Didin, Prof. Didin for the question. Now I try to answer. So basically, I graduated from bachelor program in industrial engineering from Universitas Brawijaya. After I graduate, I work in one of the educational platform. It's called IKRA, where I created few of education program. For example, the first one named Data Fellowship, which is my company giving a scholarship for the peoples to learn about the data and bringing them to the workforce. And the second one is the Solver Society, the program that I create by my own. It actually gather both the subject matter expert and the technology talent to solve the Indonesian problem. For examples, we already completed the project related to coronavirus disease, and the latest one is about the supply chain. So basically, we try to solve the Indonesian problem based on the data. And after I graduated from my work experience, I create the community platform with my friends. It calls Tinggi Langit. So we visited few of vocational schools in Bali to inform the students about what actually the skills needed in the future, so they know and can prepare since they young. So yeah, that's my contribution. So I hope in the future I can scale up my contribution by creating policy related to local development and employment and also tech talent. Thank you. Yeah, okay, thank you, Amira. Okay, now it was quite interesting, yeah, to see the platform that you have just developed. Yeah. Hopefully, that you can scale it up, yeah, once you have completed your study. Now, we'd like to ask a further question. It's about the reason you choose the university and its major on your list. Can you tell us the rationale why did you choose university and the major?
Yeah, thank you, Prof. Didin. So, I already got my letter of acceptance from the ISS in The Hague. So, why I choose that university? The first one, it's because it's a multicultural experience. So, I will get so many use case from many other country, because based on my research, the 50% of the students is coming from developed country. The second one is in The Hague, is the Center of International Court, and there are a lot of activity that I can join when I study in The Hague. And the third one is about the curriculum in the and the lecture. So in the ISS, they have a specific program. It's called Local Development Program, where the Professor Iren as a lecturer there. So I really want to learn from the master in the ISS. And the reasons why I apply specific to abroad country, it's because I really want to become a hub between Indonesia and, for example, other countries. Yeah, that's my reasons why I apply in ISS. Yeah. Okay. We have two more questions. Yeah. It's about the potential obstacles, yeah, that you might face while studying, and then how will you handle them? Yeah, indeed, there will a lot of obstacle that I will face during my study in The Hague. The first one, it's because the English barrier. I never speak English before, so that's my first time, and I a bit nervous to speak English actually. And the second one is maybe because the cultural shock. I never come to the Europe before, so the difference whether it might me become a shock with the culturals. And the third one, it's because I switch a bit switch from my previous background in engineering, industrial engineering, now into more social. So it's quite challenging and also really interesting. So that my obstacle and the way I can solve the problems. The first one is I will making a friendship with any other students from international. And the second one, because I already researched, there are like one organization called PPI Kota Den Haag. I will join and actively in that organization. So it's going to cure my cultural shock. And the third one is because I switched my careers. Of course, I will preparing from now to learn about the specific subject there, so I can well prepare. I can be more well prepared before I study in master program. Okay, thank you very much, Mira. Our last question is about, can you explain about your long-term career goal? Yeah, thank you, Prof. Didin. So after I graduate, I will work in one of the policy consultant as my bridge to my ultimate goals. Because my ultimate goals is I really want to create my own consultancy company that more focus on local development and how the locals can be transformed into more digital. So the first thing, yeah, I will find what a suitable job that related to social policy in Indonesia before I create my own consultancy company. Yeah, okay. Thank you. I think that's all. Yeah, we want to ask. Yeah, thank you for joining this interview. We wish you the very best of luck. Yeah, so good luck. Thank you so much, Prof. Yeah. Alright, Oke. Jadi begitu ya simulasinya, saya juga baru tahu nih karena saya nggak pernah daftar. Tapi aslinya kayak gini ya Prof Didin dan aku. Sebenarnya simulasinya apa wawancara kayak gini ya kurang lebihnya. lebih galak lagi deh. Oh lebih dalam lagi. Tapi kira-kira Prof dari pertanyaan-pertanyaan tadi apa nih yang bisa dibedah atau apa jawaban Amira kira-kira sebenarnya gini nih lebih bagus nih gitu. Nggak apa-apa, Profesor, Ya, bedah aja. Jelek juga keluarin itu aja. benar. Ya, enggak lah ya, pasti banyak bagusnya ya. Ya, tapi juga apa yang Banyak saya sudahnya tadi sampaikan, Prof. ya. Banyak sudahnya tadi Amira juga ya. Oh iya, itu yang menurut saya paling penting, itulah nanti yang tidak bisa diciptakan secara artifisial. Nggak bisa, nggak akan bisa, kecuali orang tersebut berbohong. Kecuali. Makanya, apalagi kalau udah mulai berbohong, itu kelihatan dari nasi, dari raut muka, dan lain sebagainya. Itu kalau bisa bikin blunder nanti, karena interviewer itu biasanya orang-orang yang sudah terlatih gitu, ya, istilahnya
dia bisa mendeteksi lah, oke, ada something missing gitu ya, ada yang kurang jelas ya. Misalkan ketika dia bilang, oh ya kami telah mengembangkan dan sudah bisa bermanfaat bagi sekian banyak orang. Nah kalau di situ ada potensi apa ya, ketidakjujuran, ya bisa jadi itu akan dicek. Misalkan, oke, Anda sudah menyampaikan bahwa kemampuan Anda itu tidak sangat besar gitu. Coba bisa nggak dikasih tahu linknya, atau misalkan portofolio ya, mau apa yang komunitas Anda sudah lakukan. Bisa nggak kami track, misalkan buktinya apa di mana, misalkan link websitenya lah, atau mungkin laporan program dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa di, 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 di create ya artificially gitu ya. Jadi harus betul-betul dari eh, dalam hati gitu ya. Makanya tadi apa yang disampaikan oleh Kak Amira itu sangat bagus sekali ya. Jadi jelas apa yang dilakukan pasca COVID, lalu kemudian platformnya bagaimana itu bisa bermanfaat di masyarakat ya. Tapi mungkin nanti projection jadi gini, kalau saat ini kita bisa berkontribusi 5, ketika dengan studi itu diberikan kepada kita, kontribusi skala kita bisa jadi 10. Nah, 10-nya ini juga harus bisa dibayangkan seperti apa konkretnya nanti. Misalkan dari sisi numbers, contoh ya, saat ini platform yang kami gunakan itu sudah berhasil dimanfaatkan oleh sekitar 5.000 orang. Nah, saya ingin mempelajari lebih lanjut terkait dengan pengembangan platform ini, baik itu saya di luar negeri, dan harapannya ketika nanti saya kembali, saya sudah berhasil nanti mendevelop sebuah platform yang bisa digunakan secara large scale, dan harapannya itu bisa mencakup 3 kali lipat dari apa yang saya lakukan saat ini. Jadi sudah kebayang projectionnya nanti ke depan. Jadi kan interviewer bisa melihat, oh iya, betul ya, kalau dia kita kasih kesempatannya, dia akan semakin bermanfaat bagi orang banyak. Wah, nggak rugi kita invest sama orang ini. Sama kan kalau kalau Bapak itu teman-teman pernah lihat salah satu program yang namanya Shark Tank, ya itu apa, audience bisnis, itu kan yang dilihat adalah scale up-nya seperti apa. Kira-kira kalau dia dikasih dana investasi ya untuk mengembangkan bisnisnya, kira-kira bisnis tersebut akan menghasilkan apa enggak gitu. Jadi kalau dilihat dari awal tidak ada harapan, ya tidak mau orang invest terhadap bisnis tersebut gitu ya. Itu. Lalu kemudian penjelasan tadi terkait dengan rasionalitas pemilihan kampus, kelas, dan spesifik, ya saya menyampaikan kira-kira apa spesifik hal yang akan dipelajari. Itu kira-kira siapa saja dosennya. Ya dengan menyatakan hal itu berarti kan kita memang betul-betul serius. Nah, satu hal kuncinya juga yang kan teman-teman semua belajar untuk menyatakan sesuatu secara spesifik, ya. Bukan normatif. Misalkan jika saya nanti studi ya terkait dengan pendidikan di Eropa, saya ingin semakin mempelajari apa saja perbedaan-perbedaan sistem pendidikan yang ada di Indonesia dan juga di Eropa. Ya, ketika semua ditanya, emang apa yang membedakannya? Biasanya kadang tidak bisa tuh menjelaskan lebih lanjut. Nah, itulah yang disebut dengan jawaban-jawaban yang sifatnya ya. Lalu kemudian terkait dengan kendala spesifik, ya tadi sudah sangat dipetakan dengan baik. Ini sangat penting, gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita punya rencana, kita kan harus bisa untuk mengantisipasinya. Gitu ya, makanya disebut kendala kemungkinan. Ini kan sifatnya antisipatif. Orang yang sudah memiliki rencana antisipatif, dia pasti akan jauh lebih baik dibandingkan yang belum mengantisipasi kendala yang akan dia. Tadi disebut English, culture shock, terus kemudian perubahan major dari engineering ke major yang lebih sosial, itu sudah disampaikan dengan baik, ya termasuk bagaimana menghandle. Jadi nanti yang terkesan itu orang kandidat yang ketika diberikan kepercayaan untuk dilanjut, yang sudah pasti selama dilanjutnya itu tidak mungkin jalannya jalan tol terus. Pasti ada bumpy roadnya, pasti ada jalanan jeleknya, pasti ada jalanan yang tidak mulus dan lain sebagainya. Tapi karena karakternya sudah mampu mengantisipasi kendala, mengidentifikasi dan mengantisipasi kendala, kemungkinan dia akan lebih sukses nantinya. Gitu. Dan yang terakhir,
ya long term career goals, mungkin satu hal yang mungkin nanti perlu ketika disebut long, itu kan pasti melalui short dan melalui medium. Nah, pentahapannya seperti apa? Misalkan jelasnya, misalkan orang mau jadi guru besar saat ini, eh, jenjang kepangkatannya adalah asisten ahli, ya. Berarti dia harus bisa memetakan di dalam waktu 5 tahun ke depan saya akan berhasil mencapai jenjang kepangkatan lektor. Lalu kemudian nanti 5 tahun lagi ada 2 tahapan di situ yang harus saya lalui sebelum saya bisa mencapai jenjang jabatan akademik lektor kepala. Ya, lalu kemudian 5 tahun lagi akan saya butuhkan ya hingga sampai saya bisa mencapai yang jabatan akademik tertinggi guru besar. Jadi saya punya 15 tahun long term career goals ya dari sekarang asisten ahli hingga nanti 15 tahun ke depan saya bisa menjadi seorang guru besar. Jadi jelas pentahapannya, bukan ujungnya saja, tapi juga bagaimana kita mencapai. Ya, jadi selain ketika harus menjelaskan rumahnya di Ciputat, ya mau ke Jakarta Pusat, bisa nggak dia jelasin nanti lewat mana aja? Oh, tapi saya lewat Lebak Bulus, saya lewat Fatmawati, saya lewat Blok M, sudah itu nanti lewat Jalan Sudirman, Tamrin, baru saya nyampe, gitu ya. Jadi harus bisa menjelaskan, karena kalau orang nggak bisa menjelaskan pentahapannya seperti apa, jadi itu hanya sesuatu yang sifatnya bombastis gitu ya. Karena orang perlu tahu bagaimana mencapai long term career goals. Itu kurang lebih ya. Oke, thank you Prof. Didin. Ini sesuai tadi ya yang Prof. Didin bilang di awal, di kesempatan mahal. Jadi terima kasih ya buat DM Academy. Tadi ya pokoknya tracknya itu Iya, harus betul. jelas ya. Tracknya harus jelas dan selaras dengan apa yang dia sudah lakukan gitu. Dan prosesnya tadi ya harus jelas dan harus make sense tadi itu ya Prof ya. Gitu. Oke Prof, ini selanjutnya kita mau masuk sesi Q&A, tapi sebelumnya kita izin foto bersama dulu ya. Jadi boleh teman-teman untuk mengaktifkan kameranya, kita mau foto bersama. Ini mungkin kita kasih waktu 2 menit gitu ya untuk yang mau siap-siap foto nih buat nyalahin kameranya. Untuk sesi dokumentasi nanti panitia ya yang bakal screenshot eh, layar Zoom ini. Oke, ini udah beberapa muncul. Boleh nanti dikasih ini ya, panitia dikasih Q-nya gitu ya. Kalau sudah bisa kali ya ya. Kita foto sekarang. Oke, sebentar. Kita cek-cek dulu apa yang lain sudah on cam. Sudah ya. Oke. Oke, Kalia, panitia sudah ready? Sebentar ya, masih tunggu panitianya. Baru nanti habis ini kita oke, sudah ya. Oke ya. Saya hitung ya. Aba-abanya senyum semuanya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir ya, sesi Q&A, tanya jawab. Kita buka untuk 3 penanya terlebih dahulu ya. Silakan. Oke, ini sudah ada beberapa ya yang raise hand. Boleh pertama tadi dari Kak Zahra Mustafawiyah. Silakan, boleh nyalakan mic-nya. Silakan Kak Zahra. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Zahra Mustafawiyah. Langsung saja pertanyaan pertama itu untuk Prof. Didin. Nah, tadi kan disinggung bahwa kita itu harus banyak manfaatnya bagi orang lain. Nah, apakah ketika manfaat itu tuh yang hanya relevan dengan jurusan yang akan kita pilih? Karena kan harus membuat rancangan untuk kedepannya. Nah,
Atau bisa saja itu melintasi jurusan yang kita pilih, misalnya seperti yang kita mengambil dirinya. Karena kan itu dihubungkan dengan future, dengan rancangan future. Nah, terus untuk Mbak Amirah, nah yang berpikir kritis itu Zara masih belum terlalu mendalami. Maksudnya, apakah pertanyaannya itu membuat kita harus berpikir kritis, ataukah kita itu harus tahu bagaimana cara membuka peluang untuk menjawab pertanyaan itu? Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Kak Zahra. Mungkin dari Prof. Didin dulu ya untuk menjawab pertanyaannya, baru dilanjutkan ke Amirah. Silakan Prof. Ya, baik, terima kasih. Kalau bicara terkait dengan ideal, tentu kontribusi itu terkait dengan apa yang kita kuasai dan juga apa yang sudah kita pelajari. Gitu, ya. Jadi artinya ketika kita sudah sampai ke jenjang pendidikan tinggi, itu kan yang sudah kita pelajari, gitu ya. Dan pertanyaan adalah ketika itu tidak diaplikasikan di masyarakat, lalu berarti kebermanfaatan studi sebelumnya tidak terlalu bisa terasa. Gitu. Padahal itu sudah melewati studi pendidikan S1. Ya. Jadi harusnya sih tidak bisa dia. Kecuali kalau dia masih pada tahap SMA mau S1 ya itu masih proses pencarian. Jadi yang dilihat lebih kepada talentnya dulu. Kira ini kandidat ketika diberikan kesempatan kira-kira eh, akan bermanfaat buat dirinya sendiri, kira-kira dia bisa nggak bermanfaat bagi orang. Jadi diusahakan kalau sudah tahap S1 dan masuk ke S2 ya harusnya sudah kait dengan apa yang ya kelas yang mungkin nggak mesti selalu gitu. Kayak gini kan yang saya kerjakan ini kan tidak terkait dengan apa yang saya pelajari di bidang pendidikan bahasa Inggris, tapi ini nyambung dan apa yang selama ini menjadi passion saya. Jadi kalau saya juga kan diundang apa ya selama saya bisa mah aja, ya, itu aja. Cuman memang passion saya itu terkait dengan pengembangan SDM. Saya sudah mendapatkan banyak hal dari pendidikan, siswa dan sebagainya. Ya, ya mungkin ini salah satu bentuk apa yang bisa saya lakukan. Lebih seperti itu. Terima kasih Prof. Didin. Kak Zahra sudah terjawab. Ya, terima kasih, Prof. Terima Kalau kasih, Kak Hujja. langsung ke Kak Amira ya untuk pertanyaan Zahra yang kedua. Silakan Kak Amira. Tadi pertanyaan Zahra terkait dengan berpikir kritis ya, Zahra. Ataukah kita harus apa, Zahra? Tadi, maaf. Itu berpikir kritis itu maksudnya apakah di dalam situ tuh ada pertanyaan yang mendorong kita untuk berpikir? Oke. Mungkin nanti ini Prof. Didin sebagai interviewer bisa ini ya, bisa mungkin menambahkan gitu ya. Kalau pertanyaan sih mungkin yang akan disiapkan akan ada banyak sekali kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita dapatkan Zahra, karena kan, akan ada banyak juga interviewer yang mungkin mereka ingin menggali salah satu sudut dari salah satu aspek penilaian juga ya Zahra, dari kita masing-masing sebagai orang yang akan diinterview. Berpikir kritis itu, penting juga Zahra, dalam artian gimana, cara kita untuk memaparkan, pendapat kita mengenai sebuah isu gitu. Kalau waktu pengalaman saya wawancara agak, ya banyak sih cerita-cerita yang kayak misalnya ditanyain, "Bagaimana tanggapan kamu?" Ini saya dengar dari orang lain juga ya, "Bagaimana tanggapan kamu mengenai awardee yang misalnya, berkontribusi bukan di Indonesia?" Gitu. Berkontribusinya dari luar negeri, itu kan juga salah satu bentuk tahapan kontribusi. Ini kan sebenarnya melatih kita dan sebenarnya mencari tahu bagaimana cara kita berpikir ya, Zahra. Kita juga bisa tuh mungkin mengkritisi dari berbagai aspek, sebenarnya juga bisa dikritisi juga sih. Jadi akan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan mendorong kita untuk, berpikir kritis, seperti itu. Jadi ya, critical thinking itu sebenarnya perlu bukan cuman di tahap interview aja, tapi berpikir kritis itu
penting banget ketika kalian menghadapi perkuliahan sih. Jadi nggak ada salahnya juga ketika kalian mungkin dari sekarang belajar untuk mengkritisi sesuatu dan melihat dari berbagai macam sudut pandang gitu sih. Karena bukan cuma penting untuk ketika tahapan interview itu cuma salah satu aspek, tapi ketika kalian melanjutkan studi lanjutan itu juga akan sangat berguna banget. Salah satunya mungkin ketika kalian menyusun tesis, itu yang paling konkret sih. Terima kasih. Semoga menjawab ya Zahra ya. Ya, terima kasih Kak Amira. Terima kasih Kak Amira. Terima kasih juga Zahra. Next, kita ke penanya selanjutnya, yaitu Kanawarah. Kanaurah, silakan. Bisa nyalakan mic-nya. Terima kasih Kak Dija, Kak Amira, dan Prof. Didin. Eh, Sebelumnya selamat malam, saya Naurah, muridnya Pak Didin di UIN, udah mau daftar wisuda juga. Pak Didin, semoga sehat. Eh, Ya, Alhamdulillah, terima mungkin kasih. tahun depan Naura sudah mau wisuda Pak. Dan Naura sudah mantep banget mau daftar LPDP. Karena sebelumnya juga ada teman Naura namanya Maita dari kelas kelas A atau kelas B gitu ya. Dia keterima di Monash dari beasiswa BIP Bangkit. Jadi Naura termotivate ya karena kan temennya udah ada yang keterima di Monash. Jadi sekiranya Naura tidak dapat di Monash terus daftar di LPDP, itu semisal gak keterima nih di Monash dengan esainya begitu, dengan IELTS-nya semisal skor 6,5. Itu mending daftar ulang atau ganti kampus dengan esai yang sama, Pak? Gitu sih palingan. Terima kasih. Terima kasih Kanaura. Hmm, Silakan Pak. ya, ya, semangat ya, Naura ya, pasti insya Allah bisa lah ya, mengikuti jejak ya kakak kelas atau mungkin teman seangkatan ya, dia Mesa ya. Saya itu mahasiswa bimbingan skripsi saya juga ya, sekarang lagi ikut persiapan studi untuk lanjut ke luar negeri. Sekarang gini, eh, terlepas dari apa yang eh, tadi kamu sampaikan, itu ya, satu hal yang perlu pahami bahwa require kita juga untuk berkorban. Ya, berkorban untuk sebenarnya bagian dari investment yang kita lakukan. Belum misalkan nanti mau dapat, wah, LOE dulu kan gitu ya. Kalau untuk S2 sih nggak sulit dapat LOE. Sangat tidak sulit sama sekali gitu ya. Apalagi kalau kampus-kampus di luar negeri itu kan banyak yang sangat bergantung kepada international student. Gitu. Jadi artinya pendidikan di sana bisa rada-rada terganggu ya keberlangsungannya kalau mereka tidak berhasil mendapatkan international student yang cukup. Jadi kalau untuk S2 tidak sulit ya, beda dengan S3. S3 itu ya nantilah kapan-kapan kita sampaikan kompleksitasnya gitu ya. Cuman tidak semua orang mau berinvest. Gitu ya. Pertanyaannya nanti jika Laura mau apply, berani nggak misalkan sudah mulai mempersiapkan diri, yang biasanya jadi kendala untuk mendapatkan LOE itu adalah syarat bahasa. Hampir selalu ya, ketika misalkan dipandang cakap secara akademik, tapi biasanya selalu nyangkut itu adalah syarat bahasa. Nah, syarat bahasa yang diterima itu kalau udah jawab ya TOEFL IBT. Nah, pertanyaannya adalah kamu siap nggak untuk berinvest yourself in that one? Banyak yang tidak mau, ya, karena memang betul mahal, betul ya mahal. Tapi ya kalau menurut saya that's part of the investment. Ya, jadi artinya eh, ya lakukan saja gitu ya. Untuk persiapan bisa sampai tes sertifikat bahasa yang di require oleh kampus ya. Jadi eh, karena kalau kita mau nunggunya dapat beasiswa dulu kan sama kayak mana yang duluan kan, telur atau ayam, kita mau nunggu dulu atau mau action dulu ya. Artinya kalau mau dapetin LOE itu kan kayak golden ticket ya, walaupun it's not everything gitu ya. Kalau saya interview orang yang sudah punya LOE, bagi saya itu something but not everything. Sesuatu tapi bukan segalanya. Ya, dia sudah lebih unggul dibandingkan yang memiliki LOE. Karena apa? Karena kampus tujuan berarti artinya kan sudah mengakui kecakapan akademik kandidat tersebut.
Jadi itu nggak bisa dipertanyakan lagi. Tapi kita bisa fokus kepada apa. Ya. Jadi biasanya kendalanya adalah terkait dengan bahasa tadi ya, Pak ya. Jadi eh, contoh lagi nih lah, kamu mau lulus ya kan? Mau lulus kan? Nah, kan ada syarat lulus di Jakarta. Syarat lulus cukup dari sertifikat bahasa yang dikeluarkan oleh misalkan Jakarta. Tapi mau nggak kamu memaksa diri kamu untuk sekalian aja bukan sertifikat pusat bahasa, tapi sertifikat misalkan dari TOEFL ITP. Gitu. Nah, mau nggak? Saya tanya. Nah, kalau enggak, mahal, ya dibilang mahal emang itu mahal. Ya biayanya 450.000, 500.000. Tapi dengan sertifikat itu, mau bisa apply beasiswa Indonesia Bangkit. Dan gitu. Nah, gitu. Pokoknya intinya lakukan hal yang mainstream orang tidak mau lakukan. Disitulah kesempatan kita. Ini kata kunci juga nih. Ya, jadi lakukan hal yang sekiranya kebanyakan orang tidak mau lakukan. Disitulah kesempatan kita. Ya, jadi saya challenge nih. Nanti ketika lulusnya pakai sertifikat bahasa yang mahal. Oke. Terima kasih Pak Didin. Gimana Kak Zahwa tadi ya? Naura, Kak Naura Eh, udah udah jelas banget Prof, doain ya Prof biar tembus one shot kayak kan Amira. Ya. Iya, harus. Kak Naura. Oke, terima kasih Kak Naura. Next ke penanya selanjutnya, silakan Kak Muhammad Hasbi. Boleh Kak untuk on mic ya. Oke, um, terima kasih Kak Khadijah ya udah ngasih kesempatannya. Ada dua pertanyaan buat Prof. Didin. Salam kenal Prof. Nama saya Hasbi. Saya dari Sukabumi. Kak Amira juga. Sekarang aktivitas saya lagi tadi yang disambung sama Prof. Didin lagi persiapan bahasa. Sekarang saya lagi fokus di IELTS, sir. Doanya Prof. Didin nanti insya Allah akhir tahun mau tes. Ya mungkin buat persiapan tahun depan. Mau tanya ke Kak Amira dulu nih. Tadi kan Kak Amira cerita udah dapat letter of acceptance ya dari kampus luar negerinya. Itu boleh Hmm. diceritain sedikit nggak itu soal gimana sih perjalanan Kak Amira dapat LOA itu? Oh ya, Itu oke. pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan keduanya untuk Prof. Didin. Mungkin tadi juga di awal udah dijelasin sama Prof. Didin bahwa memang kontribusi kita harus um, align gitu ya atau linear dengan jurusan gitu. Tapi memang kadang based on my experience gitu ya Prof. Kadang jurusan dan kontribusi di masyarakat itu kadang nggak sesuai gitu Prof. Kayak contoh misalkan aku di S1-nya jurusan hukum ya. Kadang apa yang dibutuhkan masyarakat tuh lebih ke pendidikan misalnya. Sehingga aku kontribusinya di pendidikan kayak ya bersama teman-teman komunitas di Sukabumi di Jampang itu kita bangun sekolah, bukan bangun sekolah ya maksudnya apa namanya bangun sekolah ada di atas gunung gitu Prof. Ada namanya kan di daerah Jampang. Saya kan dari Jampang ya, pelosok gitu. Dimana kayak anak-anak tuh mau sekolah itu jauh gitu Prof. Kemudian kan jalan akses infrastruktur juga kadang belum belum bagus gitu. Nah, ini kan nggak sesuai gitu Prof dengan jurusan saya yang dimana aku S1-nya hukum gitu. Nah itu sebetulnya ketika kita kemudian describe atau explain itu waktu interview itu gimana ngasih engage ke interviewer nggak Prof? Uh, itu sih Prof. Untuk menjelaskan yang sudah tadi yang Prof Didin jelasin. Itu sih Kak Hadijah, makasih. Thanks. Oke, terima kasih Kak Hasbi atas pertanyaannya. Kita mungkin ke pertanyaan pertama dulu yang tadi untuk Kak Amira. Silakan Kak Amira. Ya, terima kasih Mas Hasbi atas pertanyaannya. Semangat Mas Hasbi, semoga bisa lolos tahun depan. Kalau pengalaman dapat LOA, sebelumnya waktu daftar LPDP itu belum ada LOA, belum dapat LOA. Tapi waktu itu proses registrasi untuk pendaftaran di ASS itu sudah dibuka
dibuka ketika saya udah mulai masuk proses LPDP. Sebetulnya benar banget kata Prof. Didin, itu valid, 100% valid kalau misalnya di luar negeri itu justru untuk dapat LOE itu nggak sesusah apa yang kita bayangin gitu ya. Justru lebih susah itu untuk mendapatkan beasiswanya dibandingkan mendapatkan LOE. Kalau misalnya prosesnya sih mungkin akan berbeda di satu kampus dengan kampus yang lainnya. Kebetulan kalau di kampus saya itu prosesnya adalah beberapa dokumen yang dibutuhkan itu seperti esai, surat rekomendasi, kemudian IELTS kalau di kampus saya itu bisa menyusul bahkan. Jadi IELTS nggak apa-apa dulu tapi menyusul next-nya, dan standar IELTS-nya juga nggak terlalu tinggi untuk kampus saya. Jadi beda-beda banget masing-masing jurusan. Kalau misalnya di kampus teman saya juga misalnya dia nggak mensyaratkan ada esai tapi mensyaratkan jurusan sebelumnya itu misalnya harus align dengan jurusan yang dia mau incar waktu S2 ya. Jadi masing-masing universitas itu pasti beda banget. Misalnya di universitas di Amerika juga akan totally berbeda gitu ya dengan mungkin misalnya universitas yang ada di Asia. Kalau di Amerika mungkin ada beberapa standar bahasa yang lebih strict, mungkin kalau misalnya di Eropa mereka menggunakan IELTS, kalau misalnya di Amerika mungkin akan lebih pakai TOEFL-nya misalnya. Jadi benar-benar satu dan kampus itu bisa banyak perbedaan sih. Tapi selama kampus-kampus yang non Ivy League, yang bukan kampus-kampus yang kayak Harvard atau misalnya yang di Amerika yang claim as Ivy League, itu sebenarnya nggak yang terlalu se-strict itu sih mereka, karena mereka betul kata Prof, mereka butuh banget international students. Kayak misalnya di negara-negara terutama di kampus saya, karena 50% international students, jadi ketika international students itu nggak ada, akan mengganggu keseimbangan di universitas. Jadi saran aku untuk Mas Hasbi untuk mencari LOE, coba listing dulu beberapa universitas kalau bisa. Kalau saya dulu di Google Sheet saya listing beberapa universitas yang punya domain keilmuan yang saya mau, kemudian saya coba breakdown kira-kira dokumen apa aja yang dibutuhkan, dan dari situ saya akan coba cari mana yang kira-kira relevan dan dengan kemampuan saya, seperti itu sih. Tapi ini beda case ketika kalian mungkin mau mendaftar di kampus-kampus Ivy League, itu syaratnya akan lebih banyak lagi. Seperti itu sih kalau misalnya dari pengalaman dan dari cerita teman-teman juga. Oke, semoga menjawab ya Mas Asli. Semangat. Terima kasih Kak Almira. Lanjut ke pertanyaan kedua tadi ya untuk Prof. Didin. Silakan Prof. Kontribusi macam-macam ya. Menurut saya sih tidak selalu masalah. Penting kita bisa menunjukkan kebermanfaatannya kepada masyarakat. Tapi ya, ini kan kalau dikasih kesempatan untuk studi, lalu studinya untuk apa kalau tidak juga diterapkan untuk masyarakat? Itu pertanyaan besar ya kalau menurut saya tuh ya. Tapi memang mungkin tidak semua terlalu apa ya, terlalu melihat angle itu. Ya, tapi kalau saya sih pengen melihat investment negara terhadap orang ini sangat besar gitu ya. Dia ini juga salah satunya karena iklim ilmuannya. Gitu. Karena supaya ini bisa bermanfaat juga di masyarakat. Makanya kalau kaitannya hukum, walaupun yang didirikan itu sekolah, itu kan sebenarnya bisa ditambung-tambungkan juga. Kan kalau sekolah itu ya, dimana juga kaitannya dengan pendidikan ya, literasi masyarakat terhadap hukum dan sebagainya. Sebenarnya bisa disinergikan dulu melalui institusi pendidikan tersebut. Ya. Pendidikan itu kan luas ya. Ya, artinya apapun selalu bisa dikaitkan dengan pendidikan. Jadi kalau dipikirkan saja yang gimana kaitannya dengan disiplin spesifik ilmuwan kita, pasti ada nyambung, pasti ada yang bisa disambung. Ya. Semangat juga untuk pelatihan ini. Bahasanya ya, semoga sukses. Nah, itu termasuk yang tadi saya bilang, ya, menempuh sesuatu yang tidak mainstream orang mau lakukan. Ya, banyak yang pengen dapat beasiswa dulu, belajar bahasanya belakangan. Ya, kapan? Kan gitu. Ya, jadi terus pokoknya kuncinya dapat beasiswa, ya, mau melakukan hal mainstream yang tidak banyak orang mau lakukan. Ya, thank you Prof. atas jawabannya. Semoga jelas ya Mas Hasbi ya. Jelas, Next. makasih. Iya, siap semangat Mas Hasbi. Next kita ke pertanyaan terakhir ya, Kak Bismi Ali Akbar. Silakan Kak untuk menyalakan mic-nya.
Assalamualaikum Prof dan Kamira dan untuk semuanya. Saya Bisma Ali Akbar izin bertanya mungkin sedikit cerita. Jadi Kak saya ada rencana pengen daftar beasiswa ke Al Azhar Mesir, insya Allah melalui jalur Kemenak awalnya cuma dapat informasi akan diserahkan terkait pengetesan akan diserahkan ke ke lembaga tertentu atau lembaga masing-masing. Nah, pertanyaan saya, apakah apakah teks beasiswa dari Kemenak ataupun mungkin termasuk jalur-jalur yang lainnya itu eh, sama cara sudut pandang dan juga sistemnya. Kemudian yang kedua, kalau dari jalur LPDP itu apakah juga akan apa ya ada jalur untuk yang mengarah ke Mesir ataupun daerah Timur Tengah karena opsi saya Mesir kalau memang gagal nanti saya coba lagi di Maroko dan juga mungkin ada kalau tidak salah ada satu negara lagi cuma saya lupa. Cuma itu untuk opsinya. Sekian Prof dan Kak Mira. Ini saya tujukan kepada Prof Prof Didin, mohon jawabannya Prof Didin dan juga mungkin pembekalannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bisma. Silakan Prof. Iya, tadi bagian depannya apa ya pertanyaan sampai Kemenak itu. Ya, bisa tolong diulangi yang bagian pertanyaan yang Kemenak itu gimana tadi? Gini Prof, jadi yang saya tahu kan karena emang saya jalurnya mau ke Mesir, yang saya tahu untuk saat-saat ini jalurnya itu baru lewat jalur Kementerian ke Mesir melalui Kementerian Agama karena emang kan statusnya lebih ke daerah bahasa Arab ya, dan juga saya termasuk anak madrasah yang di bawah naungan Kementerian Agama kebanyakan ya. Jadi yang saya tahu itu jalurnya lewat Kementerian Agama dan kemarin ada dengar informasi terkait pengetesan itu nanti akan diadakan lembaga-lembaga khusus di daerah di sekitar lembaga pendidikan masing-masing tiap MA gitu. Iya, iya, ya selama ini sih kan ada spesifikasi khususnya ya. Jadi kalau di kampus-kampus banyak yang di Timur Tengah itu ya memang banyak ditangani oleh Kementerian Agama. Ya kalau beasiswa lain ya tergantung prioritasnya. Gitu. Kadang-kadang banyak juga yang mendasari kepada ranking kampus. Gitu. Padahal ya tidak semua kampus di luar negeri kan mengikuti sistem ranking gitu ya. Jadi makanya dan agama juga punya diskresi khusus. Ya. Contoh siapa sih yang meragukan kampus ke kelas ini ke tempat Al-Azhar gitu ya. Ya, ya. Jadi ada penilaian-penilaian sifatnya more than just ranking. Jadi tapi ya diikuti saja ya dengan kebijakan beasiswa yang ada gitu ya. Otomatis kalau misalkan apply ke kampus tertentu ya dengan beasiswa tertentu ya pastikan saja itu sesuai dengan eh, kriteria beasiswa. Ya aja sih kurang lebih. Baik, terima kasih Didin atas jawabannya. Semoga menjawab ya Mas Bisma ya. Oke, oke. Sekali lagi untuk yang belum bisa bertanya pada kesempatan webinar ini, silakan join di grup yang sudah ada di chat ya. Itu juga untuk info-info beasiswa ya. Dan, oh ya, satu lagi ya untuk Muhammad Ahyar ya, silakan. Satu penanya terakhir ya ini ya. Terakhir, silakan Mas Ahyar untuk nyalakan mic-nya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja ke Mbak Amira. Kira-kira tadi kan sempat disinggung juga soal bagaimana kita mengenal atau memahami diri ya. Nah, kira-kira bagaimana Mbak Amira mengidentifikasi value diri untuk kemudian
menyesuaikannya dengan visi atau nilai dari lembaga yang memberikan beasiswa itu sendiri. Ya. Bagaimana Mbak Amira itu bisa menyesuaikan antara nilai diri dengan apa nilai yang ingin diberikan atau nilai dari suatu lembaga pemberi organisasi beasiswa itu sendiri. Nah, yang kemudian ke Pak Prof. Didin tadi menyinggung bahwa beasiswa ini kan nanti impaknya ke negara ya. Jadi mau tidak mau kita mesti dituntut untuk nanti berpartisipasi ke negara. Nah, kira-kira bagaimana ketika nanti dalam perjalanannya kita tidak benar-benar mampu mengaktualkan nilai atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apakah negara akan menuntut kita untuk atas tujuan yang tidak tercapai itu, ataukah nanti misalnya ketika itu tercapai, apakah ada misalnya masih negara itu masih intervensi terhadap penelitian kita misalnya, apakah negara masih ikut negara masih mengatur misalnya bagaimana kita mengaktualkan lah kira-kira visi yang kita tetapkan di awal. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Ahyar. Mungkin dari pertanyaan pertama tadi ya untuk Kak Amira. Silakan Kak Amira. Ya, oke. Terima kasih Kak Ahyar atas pertanyaannya. Oke, untuk menyelaraskan antara kemampuan diri dengan institusi terkait itu sebenarnya perlu waktu. Kalau di kasus saya itu perlu waktu yang cukup banyak. Proses untuk mengenali diri itu nggak bisa serta-merta kita kumpulkan ketika kita hanya mau mendaftar beasiswa ya. Tapi itu adalah proses panjang yang mungkin sudah saya persiapkan secara tidak langsung, memang bukan spesifik untuk daftar beasiswa, tapi sudah saya siapkan jauh sebelum saya punya keinginan untuk mendaftarkan beasiswa, seperti itu. Nah, pun tadi mungkin saya sempat bilang, walaupun memang saya one shot di LPDP, tapi itu bukan berarti saya one shot di institusi lainnya gitu. Saya sempat beberapa kali juga daftar, salah satunya adalah misalnya beasiswa dari Chevening, kalau nggak salah dari Inggris, itu saya gagal gitu. Mungkin ada ketidaksamaan antara visi saya dengan visi dari institusi itu gitu. Dan kebetulan yang kedua LPDP alhamdulillah berhasil gitu. Jadi ya itu, jadi kayak proses untuk melamar beasiswa itu sama seperti proses ketika kita mencari pekerjaan ya. Kadang kita apply ditolak, kadang kita mungkin kita apply diterima gitu. Jadi kalau saya prosesnya dari iterasi sih. Saya mencoba apply, gagal, saya belajar dari kesalahan kira-kira apa yang tidak sesuai, coba lagi di institusi lainnya yang mungkin masih ada keterkaitan, saya daftarkan lagi. Dan mungkin kalau yang tadi ada contoh spesifik di keagamaan itu juga bisa cari institusi yang memang memberikan wadah beasiswa spesifik untuk para santri gitu ya. Jadi memang itu yang perlu dilakukan adalah riset dan cari tahu. Seperti itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Kak Amira. Semoga menjawab ya Kak Ahyar. Next untuk pertanyaan selanjutnya tadi ya untuk Prof. Didin. Silakan Prof. Kalau nggak bisa kontribusi itu gimana Prof? Prof. Didin masih di ruangan ini? Bisa terdengar Prof? Oke, sepertinya terjadi gangguan sinyal lagi ya. Nanti mungkin bisa dijawab di grup WhatsApp ya yang ada di room chat ini. Teman-teman boleh join ya. Dan sekali lagi saya izin mengingatkan untuk mengisi daftar hadir ya untuk sertifikat nantinya ya. Dan dari penanya tadi kepada Kak Zahra, Kak Hasbi, dan Kak Bisma boleh chat nama dan alamat nanti ya ke admin DM Academy. Ini Prof. Didin sudah ada ya? Iya, sudah. Oh iya. Iya, Iya tadi. sudah. Ya, tadi ya itu adalah bentuk komitmen moral kita ya
terhadap negara. Makanya interview yang jeli harus bisa mendeteksi itu semua sebelumnya. Jadi artinya memang tidak bisa di-track sesudahnya seperti apa. Makanya oleh sebab itu proses interview itu menjadi sangat penting untuk kira-kira bisa mendeteksi kemurnian apa yang disampaikan oleh kandidat gitu. Jadi nanti sesudahnya itu selesai ya sudah lagi kembali lagi ke hati nurani dan lain sebagainya. Itu kurang lebih. Ya mudah-mudahan sih sesuai dengan apa yang disampaikan di awal. Kan tanggung jawab moral jauh lebih berat dong dibandingkan harus dimonitor. Gitu ya. Terima kasih jawabannya Prof. Didin. Semoga menjawab ya. Biar pertanyaannya jadi nggak ada tuntutan tapi moral ya, tanggung jawab moral gitu ya. Sekali lagi ini saya ingatkan untuk boleh nih gabung ke grup WhatsApp DM Academy Scholarship Insights, itu ada di grup chat ya. Baik teman-teman, tidak terasa ya kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Prof. Didin Nuruddin Hidayat dan juga Kak Amira Hasan atas ilmu dan inspirasinya yang luar biasa, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif pada malam hari ini. Semoga acara ini bermanfaat dan menambah semangat kita ya dalam meraih beasiswa impian. Sampai jumpa di program DM Academy berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.